Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga golongan ketika Al-Quran hadir di atas dunia ini. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan pada ayat-ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Mekah, keberimanannya yang pertama karena mereka sudah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Mekah dan orang-orang yang tinggal di sana orang yang merasa aman ketika mereka berjalan ke Syam, ketika mereka berjalan ke Yaman. Bila dalam perjalanan mereka mengatakan kami orang Mekah, kami orang yang menjaga Baitullah, maka mereka akan merasa aman dan tidak berani orang untuk mengganggu mereka. Sehingga Allah mengatakan li'ila Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Jadi kebiasaan orang Quraisy, mereka adalah melakukan rihlah, perjalanan dagang pada musim saif, musim panas mereka ke Syam, dan musim dingin mereka ke Yaman. Dalam perjalanan ini tidak ada orang yang berani mengganggu orang-orang Mekah, karena mereka adalah orang yang menjaga Ka'bah, karena mereka orang yang hidup bertetangga dengan Ka'bah, karena mereka orang yang memberikan minum kepada orang-orang yang naik haji. Jadi ini merupakan faktor mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka memang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepadanya. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pada ayat yang ke-6 Allah sebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang berlawanan dengan sifat yang pertama. Karena ketika disebutkan lawan sifat pertama dengan yang berikutnya, itu sebagai penjelasan antara ahlus su'ada wa ahlus syaqaw, mana orang-orang yang bahagia dan mana orang-orang yang sengsara. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innal ladzina kafaru. Inna adalah huruf taukid atau harfut ta'kid, menguatkan. Inna, sesungguhnya, alladzina kafaru, alladzi ism mawsul, kafaru, kafaru dari kata-kata kafara. Kafara maknanya satara atau ghatta, maknanya menutup. Jadi makna satara menutup. Jadi orang-orang yang tidak beriman disebut dengan kufur, disebut dengan orang-orang yang tertutup hatinya. Apa yang menyebabkan tertutup hati itu? Di antara sebabnya adalah kasratul dzunub, karena banyaknya dosa.
Jadi setiap orang yang banyak melakukan dosa, maka kemungkinan hatinya secara bertahap akan tertutup. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa setiap dosa itu adalah nuqtatus sauda, satu titik hitam. Kalau semakin banyak orang berbuat dosa, maka hatinya akan banyak titik-titik hitam itu. Apabila terus berbuat dosa, maka tidak lagi mampu melihat yang benar itu adalah sebuah kebenaran. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, maka kafara satara. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kesalahan disebut dengan kafara. Membayar kafara apa? Membayar agar terbuka tutup yang telah ditetapkan baginya. Jadi ini kafara adalah sebagai penutup kesalahan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang kafir, artinya mereka yang sudah ditutup hatinya dari kebenaran, mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendustai risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya itu. Jadi kalau sudah tertutup hatinya, sawa'un alaihim, sama saja. Ini adalah mubalaghah. Kalimah sawa'un ini menunjukkan mubalaghah. Jadi puncaknya, klimaksnya. A'anzartahum, apakah engkau takutkan mereka dengan akhirat? Aw lam tunzirhum, atau engkau tidak menakutkan mereka bagaimana azab akhirat? Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah a'anzartahum am lam tunzirhum menunjukkan sama, antara diberikan peringatan atau tidak, disampaikan dakwah atau tidak, la yu'minu, mereka tidak akan beriman. Jadi pintu hidayah itu akan tertutup bagi orang-orang yang sudah tertutup hatinya dengan kekufuran, dengan dosa-dosa. Maka jemaah yang dirahmati Allah, setiap orang beristighfar, setiap orang yang bertaubat, dia terus akan terbuka kebenarannya. Tapi setiap orang yang terus berbuat dosa, dia akan semakin jauh dari kebenaran itu, karena titik-titik hitam itu akan menutup hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini juga sebagai tasliyatan, sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengajak orang malah dicemooh beliau, malah dihina beliau, maka Allah hendak mengatakan, Muhammad, itu model orang, ya, a'anzartahum am lam tunzirhum, kau berikan peringatan, takhwif akan azab akhirat, atau kamu tidak berikan peringatan, sama, mereka tidak akan beriman. Jadi ini untuk memberikan dorongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak merasa berkecil hati, agar beliau tidak merasa sempit hati terhadap orang-orang yang menolak ajaran dan ajakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhammad, wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Tugas seorang rasul adalah menyampaikan. Jadi alaikal balagh wa alaina al-hisab. Tugas engkau menyampaikan, kamilah yang memberikan perhitungan, kamilah yang memberikan penilaian. Jadi oleh karena itu kewajiban Nabi hanya memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada seluruh manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini menjelaskan sebab atau illah kenapa mereka tidak beriman. Sebabnya adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatama taba'. Taba' itu artinya tutup atau stempel. Jadi stempel tutup disebut khatam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengikat menutup ala qulubihim, ala dari atas diikat. Jadi kalau sudah dari atas, maka kemungkinan terbuka sangat kecil.
khatama ala, ditutup dari atas. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna majazi, makna kiasan. Ketika orang sudah diikat hatinya, sama dengan sebuah perjalanan diikat dari atas, walaupun ada air yang bening, yang jernih akan masuk, tidak mungkin lagi masuk ke dalamnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata mufassir, taba ala qulubihim fala yadkhulu fiha nur. Itu diikat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa lagi masuk nur ke dalam hatinya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulub. Allah mengatakan telah diikat hati. Hati ini kan dari kata qalbun. Makna qalbun yakni yataqallab, dia bisa bolak-balik. Ya, bolak-balik. Hati manusia ini hari ini kadang-kadang beriman, besok bisa kufur. Kemudian lusa bisa lagi beriman. Itu hati, al-qalb. Maka dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran sangat khas disebut hati. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit Allahumma tsabbit qulubana ala dinika, ya Allah tetapkan agamamu dalam hati kami, karena hati ini berbalik-balik. Jadi belum pasti orang yang beriman dalam hidupnya akan mati dalam keimanan, belum pasti, karena hati berbolak-balik. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, Allah sebut hati, Allah ikat hati mereka karena hati ini sumber. Hati ini merupakan sebagai dasar, hati ini sebagai referensi rujukan. Wa ala sam'ihim, dan ditutup telinga mereka. Jadi kenapa setelah hati disebut telinga? Karena telinga adalah anggota badan yang pertama bekerja setelah kita lahir ke dunia ini. Yang pertama bekerja dari indera kita adalah telinga kita. Jadi mata belum melihat, mungkin hidung belum mencium, tapi telinga sudah bisa mendengarkan. Maka anak-anak itu sangat sensitif dia apa yang mereka dengar. Kalau mereka mendengarkan Al-Quran, mereka bisa menghafal. Demikian pula mendengar suara-suara yang lain. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan yang pertama adalah al-qulub. Al-qulub artinya sebagai tempat proses. Apabila hati ini sudah banyak dosanya, sudah banyak titik hitamnya, maka tamasat nurul basirah fiha, maka hilanglah cahaya yang menyinari dalam hati itu. Kalau sudah hitam, maka tidak ada lagi jalan tempat iman berpijak. Dan kalau iman sudah tidak berpijak, maka kufur pasti akan menginap. Hati kita dua pilihan. Kalau kita enggak menyebut zikir kepada Allah, maka akan muncul syaitan. Apabila kita menyebut nama Allah, maka wiswas dan syaitan itu dia akan bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu hati manusia. Jadi oleh karena itu zikir alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh berhenti, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, terus mengingat nama Allah. Ketika kita tidak sanggup menyebut dengan lisan, kita sebutkan dengan hati kita. Ketika satu saat kita lupa akan nama Allah, maka syaitan akan muncul. Syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan akan mengalir pada manusia itu dalam aliran darah. Maka oleh karena itu, kita mesti menyebut nama Allah, ya, hatta dengan hati kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna al-khatam at-taghtiyah. Jadi khatam artinya menutup, al-qalam. Hati adalah sebagai tempat proses semua sesuatu yang ada, yang dimasuk dalam indera kita akan diproses di hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup hati sebagai alat proses terhadap keimanan.
Kemudian Allah mengatakan wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, dan ala sam'ihim, di atas pendengaran mereka. Jadi dari atas, di atas pendengaran mereka dan di atas penglihatan mereka ghishawa. Makna ghishawa ghita, ada tutup. Tutup yang mereka mendengar, mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Yang mereka melihat, tidak bisa mereka melihat hidayah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didahulukan mendengar kemudian baru melihat, karena mendengar itu lebih besar efeknya. Maka orang-orang kalau dia walaupun buta, dia menjadi orang alim bisa, karena mendengar ini fungsinya luar biasa. Maka oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah mendahulukan pendengaran. Innas sam'a wal absar wal afidata. Sesungguhnya pendengar, didahulukan pendengar, penglihatan dan hati. Jadi oleh karena itu kalau orang pendengarannya bagus, maka dia akan menjadi orang yang alim, orang yang taat, orang yang cerdas. Menggunakan pendengaran yang baik itu adalah jalur untuk keberhasilan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebabnya Al-Quran menyebutkan atau mendahulukan kata pendengaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ghita, penutup. Makna penutup hijbun atau hadibun kathifah, penghalang yang tebal. Yang penghalang itu, yang tirai itu, apabila ada cahaya, tidak akan bisa menembus penghalang tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi orang-orang yang terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendengar kebenaran, tapi mereka tidak bisa menerima kebenaran. Mereka bisa melihat kebenaran, tapi mereka sebenarnya tidak melihat yang benar itu benar. Maka Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, nampakkan yang benar itu benar. Ada orang yang dinampakkan benar itu dianggap salah. Jadi ini faedah ketika Allah membuka penghalang itu. Maka kata beliau, wa asma'ihim, pendengaran mereka itu adalah da'i al-falah, sebagai pendorong kepada keberhasilan. Pendengaran ini bisa menjadi pendorong kepada keberhasilan kita. Maka apabila didengar oleh telinga, akan diproses dalam hati kita. Jadi kalaupun kita mungkin tidak mengaji, mendengar orang membaca Al-Quran, itu mendengar itu sudah diproses oleh hati kita. Jadi ketika mungkin kita agak capek untuk membaca Al-Quran, bagaimana caranya? Datang orang yang sedang mengaji untuk kita, maka itu sudah diproses untuk mencerdaskan hati kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan walahum 'adzabun 'adzim. Kalimat lahum itu bagi mereka, kalau ada kalimat lahum biasanya menunjukkan kebahagiaan. Dalam bahasa Arab, kalau alaihim itu beban. Kalau lahum ni'mat, biasanya ya. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan walahum, dan bagi mereka itu azab. Kenapa Allah gunakan kalimat lahum? Lahum ini kan biasanya nikmat. Ini sebagai sebuah bentuk ejekan. Jadi nikmat mereka adalah azab. Oleh mereka itu adalah azab. Jadi walahum azabun, dan bagi mereka itu adalah azab azimun, azab yang besar, azab yang pedih. Jadi jemaah dirahmati Allah, tidak cukup kata azab tanpa sifat azim. Ada azabun syadid, ada azabun alim, ada azabun azim. Jadi untuk membedakan antara bagaimana beda dunia dengan akhirat, maka ditambah kalimat Allah, tambah azim, syadid, alim. Artinya tidak ada bandingan azab akhirat itu dengan dunia. Sehingga Nabi mengatakan, api kamu hari ini adalah
juz'un min 70 juz'an nar jahannam. Api kamu ini adalah 1/70 dari api neraka. Ya, api kita ini kalau dilipat 69 kali lagi baru sejajar dengan kedahsyatan api neraka. Maka Allah mengatakan walahum azabun azim. Bagi mereka itu azab yang amat pedih. Ya, jadi sebab kekufuran mereka, sebab kejahatan mereka, sebab pendustaan mereka kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang menolak Al-Quran, menolak kenabian, itu cukup 2 ayat. Jelas mereka, kami tidak beriman. Baik kau sampaikan dakwah atau tidak, kami tidak beriman. Jadi orang-orang kelompok yang kufur kepada Allah itu disebutkan 2 ayat saja, ayat yang ke-6 dan ke-7. Tetapi nanti yang panjang adalah ayat tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik Allah jelaskan dalam 13 ayat. Karena orang-orang munafik adalah orang yang beriman pada lisannya tapi kufur dalam hatinya. Maka Allah mengatakan وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan seterusnya sampai ayat 17, 18, 19 sampai ayat 20. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munasabah dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah menjelaskan tentang orang yang beriman, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Lalu ayat yang berikutnya adalah Allah menjelaskan model yang lain. Orang yang mengatakan beriman pada lisannya tapi kufur pada hatinya. Dan orang-orang ini disebut dengan orang munafik. Orang munafik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mereka baru ada ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Ketika di Mekah tidak ada orang munafik. Karena di Mekah Nabi dalam keadaan susah. Tidak ada hal-hal yang terlihat bisa memberikan kemaslahatan bagi mereka. Tapi ketika Nabi pindah ke kota Madinah, Nabi sudah menunjukkan bagaimana Islam memberikan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Barulah ada orang-orang munafik, orang yang beriman pada lisannya, kufur pada hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan yukhadi'un Allah. Yukhadi'un itu adalah wazan mufa'alah. Khada'a al-mutawa'ah. Jadi mereka hendak menipu Allah, tapi Allah akan melawan kepada mereka. Jadi kalimat khada'a ada bukan sepihak. Ketika mereka hendak menipu Allah, nanti Allah akan melawan kepada mereka. Jadi ini wazan mufa'alah. Khada'a fa'ala. Kalimat khida' maknanya ihtiyal, maknanya orang yang melakukan penipuan, orang yang berbicara di luar apa yang disampaikan dengan lisannya akan berbeda apa yang ada dalam hatinya. Orang yang menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Ini disebut dengan khida'. Khida' ini penipuan. Ya, orang kalau jualan buah-buahan di atas itu baik, di bawah itu yang tidak baik, itu khida'. Khida'. Menampakkan yang baik, menyembunyikan yang tidak baik, itu khida'. Sedangkan orang yang kufur enggak, apa adanya dia. Kalau enggak baik ditaruh dan enggak baik di atas juga enggak baik.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'un Allah. Ya, jadi orang-orang yang munafik ini, ya, Allah mengatakan diawali dengan ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada Rasul. Kami beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kalau salat itu di belakang Nabi. Tapi waktu dia keluar dia bilang, "Bohong Muhammad." Jadi di belakang Nabi. Tapi ketika dia keluar lagi bilang, "Bohong Muhammad." Masya Allah. Jadi itulah orang-orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul tidak melihat, dia bilang sama anaknya, "Kau minta kepada Rasul bajunya. Saya mau mati dengan baju yang dipakai oleh Rasul." Nah, anaknya datang, "Ya Rasul, saya minta baju yang kau pakai, berikan baju dipakai baju." Adakah dia beriman dengan itu semua? Tidak. Itu hanya performa saja. Masya Allah. Baju Nabi dia pakai. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul tetap tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, di antara manusia ada kelompok yang mereka mengatakan dengan lisannya saddaqana billahi, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah maknanya beriman semua konsekuensi yang Allah berikan kepadanya. Beriman kepada hari akhir yang mendorong orang untuk beramal. Jadi yang mendorong kita beramal ini adalah kita beriman kepada hari akhir. Karena kita yakin bahwa hari akhir itu adalah hari pembalasan. Hari dunia adalah hari amalan. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mendorong orang untuk beramal. Kemudian Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sebenarnya hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan dengan lisan tidak pada i'tiqad. Maka munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik fi'li. Munafik fi'li itu perbuatan dan ucapannya tidak benar. Jadi dia bilang saya datang, tapi tidak datang. Itu munafik fi'li, itu dosa besar. Jadi bisa saja orang terjebak dalam penyakit itu. Maksudnya apa yang dia sampaikan itu berlawanan dengan apa yang dia kerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kau sampaikan sesuatu yang engkau tidak mengerjakan? Besar sekali dosanya kau sebutkan sesuatu padahal kamu sendiri juga tidak mengamalkan itu. Ada satu lagi adalah munafik i'tiqadi. Jadi keyakinan dia, apa yang dia sampaikan dengan keyakinan dia. Jadi antara yang dia sampaikan dengan dia amalkan. Sekarang antara yang dia sampaikan dengan yang dia yakini berbeda. Itu disebut dengan munafik i'tiqadi. Ini adalah kekal. Jadi jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ini yang dalam ayat ini adalah nifaq atau munafik i'tiqadi. Allah yang dimuliakan, jadi kata Baydawi, hadza huwa al-qismu tsalits. Ini adalah kelompok yang ketiga, al-mudzabdzab, yang mereka itu kakinya dua. Sebelah ke iman, sebelah ke kafir. Kalau lagi beruntung bilang kami beriman, kalau lagi tidak bilang kami kafir. Jadi dia berada pada dua jalur, satu kiri satu kanan, menyesuaikan pada kepentingan duniawi, pada kepentingan dunia. Nah, jadi ketika dia lihat di mana banyak dunianya, maka dia akan cenderung ke sana. Jadi pertimbangannya adalah dunia.
Allah yang dimuliakan, ini adalah sebuah penyakit yang Nabi tidak tahu sebelum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Lalu Allah mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu. Maknanya mereka kalau beramal, amal mukhadi', amal yang menipu. Salat mereka, salat menipu. Salat untuk menunjukkan mereka beriman. Makanya Nabi mengatakan asqal as-salati 'ala al-munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik salatul atamah wa salatu as-subh al-fajr, kama qala Nabi. Salat Isya dan salat subuh. Kenapa berat? Karena salat pada saat itu waktunya susah. Orang tidak banyak melihat. Jadi maka apabila orang sedang melaksanakan salat subuh dan Isya, insya-Allah sudah bebas dari penyakit kemunafikan. Allah yang dimuliakan, maka yukhadi'un Allah. Mereka beramal, amal itu tujuannya untuk menipu orang yang beriman. Beramal secara zahir, kufur secara batin. Ya'taqiduna bijahlihim annahum yakhda'un Allah. Jadi mereka meyakini bahawa dengan mereka menampakkan amal itu, mereka sudah dapat menipu Allah. Maknanya sudah bisa menipu orang beriman, sudah bisa menipu baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang beriman meyakini ini juga orang yang mukmin seperti kita. Maka kata Ibnu Katsir, an-nifaqu izharul khairi wa israrul syarr. Orang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan dan merahasiakan kejahatan. Jadi penampilan baik-baik, soleh-soleh, hakikatnya dia salah-salah, jahat-jahat. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah, tanda orang yang munafik. Orang beriman, insya-Allah yang nampak baik, yang tersembunyi juga baik. Yang dia ucapkan baik, hatinya juga baik. Kalau dia bilang saya senang, hatinya juga senang. Jadi itu jemaah yang dirahmati Allah, perbedaan mereka dengan orang yang beriman. Maka disebutkan bahwa ayat-ayat tentang orang munafik ini baru diturunkan dalam surah Al-Madaniyah, surah yang diturunkan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi surah kan dua, ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kalau Makkiyah maknanya surah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Madaniyah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi jemaah yang apa bedanya? Di Mekah Nabi masih menjelaskan apa itu iman, apa tauhid, apa syirik, apa itu azab, apa itu akhirat. Nabi menjelaskan itu. Maka surahnya pendek-pendek. Tanda surah Makkiyah itu pendek-pendek. Inna a'tainaka al-kautsar, 3 ayat. Wal 'asr. Idza jaa nasrullahi wal fath, pendek-pendek menjelaskan tentang keimanan. Tapi ketika Nabi pindah ke kota Madinah, maka di sanalah dikuatkan muamalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimuliakan, jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Madaniyah ini dijelaskan panjang tentang orang-orang munafik. Ketika mereka hendak menipu Allah, Allah mengatakan, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Artinya sebenarnya yang mereka tipu, sebenarnya yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Tidak mungkin mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru Allah, Allahu khairul makirin. Mereka berbuat tipu daya kepada Allah dan Allah Maha berbuat tipu daya kepada mereka. Tapi ya wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari, mereka tidak memahami bahawa ketika mereka hendak menipu Allah, justru mereka telah menipu diri mereka sendiri. Jadi setiap orang yang berbuat dosa itu sebenarnya dia telah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Tidak ada yang berakibat kepada orang lain. Maka wala tulqu anfusakum
ila tahluka. Janganlah kau jatuhkan dirimu. Walaupun kelihatan kepada orang lain, tapi tidak. Allah mengatakan janganlah kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi semua kesalahan itu siapa yang menanggung beban? Pelakunya. Tidak mungkin ditanggung beban oleh orang lain. Makanya adanya akhirat untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi kalau disebut neraka itu adalah keadilan. Kalau disebut syurga itu rahmat Tuhan. Kalau orang masuk neraka karena keadilan Tuhan. Kalau orang masuk syurga karena rahmat Tuhan. Jadi oleh karena itu wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak salat, apakah itu menzalimi Allah? Tidak. Mereka yang akan susah, mereka yang akan buntu hidupnya, mereka yang akan tidak dapat kebahagiaan. Nah, jadi oleh karena itu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Janganlah engkau membunuh dirimu karena Allah sangat cinta kepada Masya Allah. Jadi begitulah Allah sayang kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma yash'ur. Jadi ini penting. Banyak orang yang tidak sadar bahwa kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat itu kembali kepada dia, tidak kembali kepada orang. Jadi semua kejahatan yang kita perbuat itu hakikatnya kembali kepada orang yang berbuat. Jadi itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kau berbuat baik, maka baik itu akan kembali kepadamu. Kalau kau berbuat jahat, juga kejahatan akan kembali kepadamu. Jadi satu ayat ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaktubun. Fi qulub, dalam hati mereka. Karena yang paling inti dalam hidup kita hati. Nah, orang kalau sakit badannya itu masih ada obatnya, masih mudah. Tapi kalau sakit hatinya itu susah untuk diobati. Maka obat hati itu penting. Maka Allah mengatakan fi qulubihim, dalam hati mereka. Mereka mana? Orang-orang munafik. Maradun, ada penyakit. Nah, maradun, ada penyakit. Penyakit apa? Yang pertama maradun nifaq. Penyakit nifaq. Antara lahir batinnya itu tidak sama aja penyakit. Lain di hati, lain di mulut. Itu penyakit. Ketika orang tidak sinkron antara hati dan mulutnya, itu penyakit. Dia tidak akan konsisten melanggar atau tidak. Nah, itu penyakit. Tapi kalau sinkron kata hati sama dengan kata lisan, gampang. Kaki pun mudah berjalan, tapi kalau hati bilang begini, mulut bilang begitu kan susah. Jadi ini penyakit pertama. Fi qulubihim marad. Penyakit pertama adalah penyakit nifaq. Penyakit yang kedua syakkun, ragu. Karena tadi dia tidak konsis antara hati dengan mulut, maka dia ragu dalam hidup. Melangkah tidak. Nah, ragu. Jadi oleh karena itu ragu itu adalah sebuah penyakit. Maka jemaah yang dirahmati tidak boleh orang ragu. Hatta dalam solat tidak boleh ragu. Maka Nabi mengatakan ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah yang kau ragu, pindah kepada kau yang tidak ragu. Solat ini sudah 3 rakaat atau 2 rakaat. Ini kan penyakit. Bagaimana caranya ya Rasul? Pilih yang paling kecil. Kalau 3 dengan 2, kita pilih 2 rakaat. Kalau 4 rakaat dengan 3 rakaat, pilih 3 rakaat. Karena itu yang. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada keraguan dalam ibadah kita, dalam hidup kita, hatta dalam mati kita. Tidak boleh ragu. Allah sayang kepada kita. Makanya ketika orang mati itu, Allah turunkan malaikat untuk mengatakan, alladzina qalu rabbuna Allah thumma
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. Kata malaikat, kamu jangan takut. Ketika hendak mati, jangan takut. Agar tidak lagi orang mati lalu dia, karena dia sudah sakarat. Ini bagaimana akan kuburan? Jangan. Wala tahzanu, jangan sedih. Anak-anakmu, istrimu jangan sedih. Allah sudah menanggungnya. Jadi itu jemaah adalah menolak penyakit ragu, penyakit orang-orang munafik. Jadi fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit bagaimana? Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahlah penyakit yang lain. Jadi penyakit ragu bertambah ragu. Penyakit kesesatan bertambah kesesatan. Penyakit nifaq bertambah kemunafikan. Setiap penyakit yang ada dalam hati ragu-ragu itu, maka terus makin hari makin bertambah ragunya sampai dia mati dalam keraguan. Nah, jadi itu berbahaya bagi orang yang ada mengidap penyakit, ya, penyakit daripada ragu. Maka ujungnya adalah walahum adzabun alim. Tadi walahum adzabun alim, orang kafir. Ini walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Karena orang munafik ini orang yang berada di dasar paling bawah neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang-orang munafik berada pada dasar neraka. Allah. Jadi itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dapat azab yang pedih? Bima, bahasa Babian, karena sesuatu kalau yang mereka mendustakan iman, mendustakan Nabi, mendustakan Al-Quran, menyebabkan azabun alim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhirnya beberapa ayat bahagian tentang karakteristik sifat orang-orang munafik. Mungkin sebelum kita akhiri ada hal-hal yang dapat kita diskusikan. Tafadhal kita berkata. Kalau tidak ada, alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita sudah jelaskan atau kita sudah bahas dua karakter yang terakhir. Karakter orang beriman sudah kita bacakan pada pekan yang lalu, dan pada subuh yang mulia ini karakter orang-orang yang tidak beriman, orang yang kufur dan orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita, semoga Allah memberikan ketentraman, kebahagiaan kepada kita, dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.